Selamat datang di bab selanjutnya dari audiobook The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dalam bab 8 ini kita akan menyelami pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara gaji dan kekayaan. Housel menunjukkan bahwa punya penghasilan yang tinggi bukan berarti kita pasti punya kekayaan yang tinggi. Bab ini membuka wawasan kita tentang betapa pentingnya pengelolaan sumber daya dan kesabaran dalam membangun kekayaan. Terlepas dari seberapa besar gaji yang kita miliki, gaji tidak sama dengan kekayaan. Morgan Housel memulai dengan menyampaikan bahwa banyak orang mengira bahwa pendapatan yang besar akan selalu menghasilkan kekayaan yang besar. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Kekayaan tidak selalu diukur dengan berapa banyak uang yang masuk setiap bulan, melainkan lebih kepada bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut dalam jangka panjang. Gaji yang besar memang punya banyak keuntungan, tapi itu hanya satu bagian dari cerita besar mengenai bagaimana kita mengumpulkan dan mempertahankan kekayaan. Orang yang punya gaji tinggi mungkin terlihat sukses secara finansial, tapi itu belum tentu berarti mereka punya kebebasan finansial atau kekayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan yang lebih rendah tapi mampu mengelola keuangannya dengan bijaksana dapat lebih mudah mencapai kebebasan finansial. Pentingnya pengelolaan dan kecerdikan keuangan. Salah satu pelajaran utama dalam bab ini adalah pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Menggunakan pendapatan yang besar untuk tujuan konsumtif dan gaya hidup mewah dapat merusak peluang untuk mengumpulkan kekayaan dalam jangka panjang. Morgan Housel menekankan bahwa punya kesadaran tentang tujuan keuangan yang lebih besar dan membangun kebiasaan baik sangat penting untuk menciptakan stabilitas finansial. Di sisi lain, seseorang yang mampu menabung dan berinvestasi dengan bijak meski punya pendapatan yang tidak seberapa cenderung dapat mencapai keberhasilan finansial yang lebih besar dibandingkan seseorang yang boros meskipun bergaji tinggi. Dengan mengelola uang secara efektif, meski tidak banyak, seseorang bisa membangun kekayaan yang mengesankan selama bertahun-tahun. Kebohongan sosial tentang gaji dan kekayaan. Mungkin banyak dari kita yang merasa terpengaruh oleh persepsi sosial tentang hubungan antara gaji besar dan kekayaan. Housel mengingatkan kita bahwa kebanyakan orang membandingkan gaya hidup mereka dengan orang lain yang tampak lebih kaya berdasarkan gaji mereka. Meskipun terlihat seperti orang tersebut sangat kaya karena penghasilan yang besar, kita nggak pernah tahu apakah mereka sebenarnya punya kekayaan yang nyata atau sekedar menghabiskan seluruh gaji mereka untuk hidup mewah. Orang-orang ini mungkin punya rumah besar, mobil mewah, atau pakaian mahal, tapi kenyataannya mereka bisa aja punya sedikit tabungan atau investasi. Inilah yang disebut Housel sebagai the seduction of pessimism, ilusi bahwa penghasilan besar langsung mengarah pada kekayaan besar. Padahal kenyataannya justru ketidakmampuan mengelola uang yang menyebabkan mereka tetap berjuang untuk keuangan mereka. Risiko kehilangan versus risiko bertambahnya kekayaan. Morgan Housel membahas tentang pengelolaan risiko dalam hal penghasilan dan kekayaan. Seseorang yang merasa terjebak dalam perilaku konsumtif dengan gaji besar mungkin lupa bahwa kehilangan sumber pendapatan dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan finansial mereka. Begitu mereka kehilangan penghasilan utama, mereka tidak punya banyak cadangan untuk bertahan. Sebaliknya, mereka lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, dapat merasa lebih aman dalam menjalani hidup. Bahkan jika mereka tidak pernah mencapai penghasilan tinggi, mereka menyadari bahwa kekayaan sejati datang dari kebijakan dalam menyimpan dan berinvestasi daripada sekedar mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mengelola psikologi uang untuk kekayaan yang berkelanjutan. Bahkan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan pesimisme, Morgan Housel menyarankan kita untuk tetap tenang dan fokuskan energi kita pada pengelolaan keuangan dalam pendekatan yang konsisten. Mengelola pengeluaran dan tabungan secara disiplin sangat penting, apalagi di tengah godaan gaya hidup konsumtif dan keinginan untuk selalu mengikuti standar sosial yang ada. Morgan Housel menekankan bahwa psikologi uang dan kekayaan sangat bergantung pada kesabaran, terutama ketika menghadapi ketidakpastian.
atau godaan untuk menghabiskan. Sukses finansial bukanlah tentang mendapatkan penghasilan besar dalam satu waktu, tapi tentang berulang kali melakukan keputusan yang bijaksana dan mengelola sumber daya secara hati-hati. Memahami bahwa gaji bisa terbatas, tetapi kebebasan keuangan adalah proses. Poin penting dalam bab ini adalah bahwa meskipun gaji bisa terbatas, kekayaan yang sebenarnya adalah hasil dari pembentukan kebiasaan yang bijaksana dalam pengelolaan uang. Orang yang fokus pada tabungan dan investasi, bahkan dengan gaji yang lebih kecil, cenderung mengembangkan kebebasan keuangan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Morgan Housel menjelaskan bagaimana ini berlaku dalam konteks investasi. Orang yang bisa menunggu, bertahan, dan melihat nilai investasi mereka berkembang dalam jangka panjang akan merasakan hasil besar, bahkan ketika langkah pertama yang diambil mungkin terlihat sangat kecil. Dalam investasi, disiplin dan kesabaran sering kali lebih bernilai daripada keputusan berani yang melibatkan banyak resiko. Pandangan pesimis dalam dunia keuangan. Di tengah suasana pesimisme yang sering kita temui di berita dan diskusi sosial, Morgan Housel menyoroti bagaimana pentingnya untuk tetap optimis dan berpikir jangka panjang tentang keuangan kita. Pandangan pesimistis yang muncul di media seringkali mengubah cara kita mengelola uang dan membuat kita tergoda untuk fokus pada kekhawatiran jangka pendek daripada rencana yang lebih besar. Dengan mengambil pendekatan optimis, kita bisa lebih fokus pada pengelolaan yang cerdas dan bijaksana. Mengelola ketakutan dan memahami kesempatan dalam pengelolaan keuangan bisa membantu kita menjauh dari narasi negatif dan memilih untuk melakukan langkah yang lebih menguntungkan dalam waktu panjang. Pada akhir bab ke-8, Housel menyimpulkan bahwa gaji besar tidak serta-merta menghasilkan kekayaan besar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola pengeluaran, tabungan, dan investasi. Banyak dari kita yang terjebak dalam pandangan yang keliru bahwa mereka yang bergaji lebih tinggi lebih kaya, tapi kenyataannya keberhasilan finansial jauh lebih bergantung pada pengelolaan dan pembentukan kebiasaan yang disiplin dan konsisten. Kesimpulannya, tidak ada yang salah dalam memiliki gaji besar, tapi membuat perbedaan adalah seberapa bijaksana kita mengelola pendapatan tersebut, seberapa sabar kita dalam menunggu hasil dari investasi, dan seberapa gigih kita dalam membangun masa depan finansial yang stabil. Bab 9. Dalam bab ini kita akan menjelajahi salah satu konsep yang penting dan seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan finansial. Bagaimana kekayaan yang sesungguhnya banyak tersembunyi. Housel menekankan bahwa seringkali kita hanya melihat hasil akhir, tapi proses membangun kekayaan yang nyata seringkali lebih diam-diam, tersembunyi, dan tidak dipamerkan. Kekayaan itu apa yang tidak terlihat. Bab ini dimulai dengan premis sederhana namun kuat. Kekayaan yang sebenarnya seringkali tidak terlihat. Kita sering melihat orang yang kaya dari luar, rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, tapi kita jarang memperhitungkan atau melihat sisi lain dari kekayaan, yaitu kebiasaan mereka dalam mengelola uang yang sangat sederhana, atau bahkan penghindaran mereka terhadap pengeluaran berlebihan. Morgan Housel mengajukan pemikiran kritis. Seringkali orang yang paling kaya adalah mereka yang memilih untuk tidak menunjukkan kekayaan mereka. Mereka hidup sederhana meskipun punya banyak uang, dan lebih memilih menyimpan serta menginvestasikan kekayaan mereka daripada menghabiskannya. Ini adalah kontradiksi terhadap gaya hidup konsumtif yang sering dipromosikan dalam budaya modern. Tampilan luarnya bisa menipu. Kenapa orang sering salah paham dalam menilai kekayaan? Housel menjelaskan bahwa apa yang kita lihat seringkali hanyalah lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Hanya karena seseorang tampak kaya tidak berarti mereka benar-benar punya kekayaan yang stabil. Seringkali orang menghabiskan seluruh penghasilannya untuk penampilan luar, dan mereka tidak benar-benar menginvestasikan atau menabung uang untuk masa depan. Sebaliknya, individu yang lebih bijaksana dalam membangun kekayaan cenderung tidak menunjukkan harta mereka. Mereka memilih untuk hidup dalam gaya hidup yang lebih sederhana dan tidak tampak kaya, meskipun mereka benar-benar punya kekayaan yang signifikan. Morgan Housel mendorong kita untuk lebih waspada terhadap godaan untuk menilai orang lain hanya dari apa yang tampak di luar, karena penampilan bisa sangat menipu. Hidup secara sederhana tanpa tampil kaya.
Morgan Housel menunjukkan pentingnya memiliki kemampuan untuk menahan diri dan menghindari kebiasaan hidup mewah, meskipun kemampuan finansial memungkinkan untuk itu. Kita seringkali terjebak dalam gaya hidup konsumtif, beli barang-barang mahal, tampil dengan mobil atau pakaian bermerek. Karena adanya tekanan sosial, banyak orang tidak sadar bahwa semakin banyak mereka menghabiskan untuk memperlihatkan kekayaan mereka, maka semakin sedikit yang tersisa untuk benar-benar mengakumulasi kekayaan dalam bentuk aset yang berharga. Mereka yang memprioritaskan pengelolaan uang jangka panjang lebih sering menghindari tampilan mewah dan lebih suka memilih kesederhanaan. Mereka fokus pada tabungan, investasi, dan alokasi yang bijaksana daripada pengeluaran yang cepat dan tidak bijak. Gaya hidup konsumtif dan berjalan seiring waktu. Kenapa ini bisa terjadi? Morgan Housel mengaitkan ini dengan prinsip psikologi yang mendalam. Kita ingin dilihat sebagai sukses oleh orang lain, dan seringkali mengaitkan kemewahan dengan status sosial. Namun, hidup di luar kemampuan atau pengeluaran berlebihan sebenarnya bisa membuat kita terjerat dalam lingkaran finansial yang merugikan. Dalam jangka panjang, pengeluaran yang berlebihan bisa menghambat kemampuan kita untuk berinvestasi atau membangun kekayaan yang lebih tahan lama. Di sisi lain, mereka yang memilih untuk hidup sederhana dan tidak memperlihatkan kekayaan mereka sebenarnya jauh lebih sukses dalam akumulasi kekayaan yang tahan lama. Memilih untuk menunda gratifikasi, berinvestasi lebih banyak, dan menghindari pengeluaran berlebihan adalah kebiasaan yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Keuntungan dari tidak mencoba menunjukkan kekayaan. Morgan Housel berbicara tentang pengorbanan yang sering dilakukan oleh mereka yang memilih hidup sederhana meskipun punya pendapatan yang besar. Pengorbanan ini bukan tentang kehidupan yang sengsara, melainkan tentang kesadaran untuk memiliki kebebasan finansial. Mereka yang tidak pamer kekayaan seringkali menemukan bahwa dengan tidak terlalu banyak terlihat, mereka malah punya lebih banyak kendali atas masa depan finansial mereka. Mereka tidak hanya memiliki uang untuk dimanfaatkan dengan bijaksana, tapi mereka juga bisa tidur nyenyak setiap malam dengan keyakinan bahwa mereka berada di jalur yang tepat dalam mencapai tujuan finansial mereka, meskipun orang lain tidak selalu menyadari kekayaan tersebut. Menunggu hasil, tidak mencari ketergantungan sosial. Bab ini juga membahas konsep menunggu hasil. Meskipun masyarakat modern lebih suka gratifikasi cepat dan membeli barang sekarang juga, mereka yang fokus pada kekayaan jangka panjang menyadari pentingnya menunda kesenangan. Mereka tahu bahwa untuk benar-benar mencapai kebebasan finansial, mereka harus bertahan lama dengan kebiasaan pengelolaan yang bijaksana. Menunggu hasil dari investasi dan tabungan yang disiplin adalah bagian dari pola pikir orang yang memahami bahwa kekayaan adalah buah dari keputusan yang cerdas, bukan pemuasan impulsif atas kemewahan yang terkesan instan. Mereka yang bisa menunggu tidak hanya mendapatkan kebebasan finansial, tapi juga kontrol atas hidup mereka. Pentingnya perjalanan pribadi yang unik. Setiap individu punya perjalanan finansial yang unik, dan Housel menekankan pentingnya mengikuti jalur kita sendiri alih-alih membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jika kita berusaha terlalu keras untuk meniru kehidupan orang lain yang tampak sukses secara finansial, kita bisa kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting dalam perjalanan keuangan kita. Kekayaan bukanlah tujuan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi merupakan alat untuk mencapai kebebasan dan tujuan hidup pribadi yang lebih bermakna. Dan kebebasan ini sangat berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu, jangan terjebak pada upaya untuk mengejar persepsi sosial akan kekayaan, tapi fokus pada tujuan pribadi Anda dan keputusan yang benar-benar mencerminkan kehidupan finansial yang sehat dan bermakna. Sebagai kesimpulan, Morgan Housel mengingatkan kita bahwa kekayaan yang sejati seringkali tersembunyi. Apa yang tampak di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan tentang seseorang dan situasi finansial mereka. Orang-orang yang paling bijaksana dalam pengelolaan uang seringkali memilih untuk hidup sederhana, menghindari pengeluaran berlebihan, dan menabung atau investasi secara konsisten. Mereka mungkin tidak punya gaya hidup yang mencolok, tapi mereka punya kekayaan yang sebenarnya. Untuk mencapai kebebasan finansial, penting bagi kita untuk fokus pada pengelolaan uang secara bijaksana, bukan sekedar menuruti godaan untuk pamer kekayaan. Hidup dengan bijaksana, memilih untuk menabung dan berinvestasi adalah kunci untuk menciptakan keamanan yang nyata.